Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, inayahnya, limpahan nikmat iman dan Islam, kesehatan, nikmat hidup, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalankan aktivitas mencari nafkah untuk keluarga, ya, bekerja, hingga malam ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim yang insyaallah dibarokahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan segala perintahnya, kemudian menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya hingga akhir hayat kita, sehingga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan tentang keimanan kepada Allah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalankan kehidupan ini betul-betul lillahi ta'ala, karena kita sudah mendengar, meresapi, memikirkan, tafakkur, sehingga sampai ke hati sanubari kita akan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman tersebut tidak hanya sebatas di lidah saja, hanya sebatas di lisan saja, namun keimanan kepada Allah tersebut kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, sehingga langkah kita, ucapan kita, niat kita betul-betul lillahi ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. Ibadah kita betul-betul dilandaskan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada amal ibadah yang kita lakukan yang bukan karena Allah. Kita bisa berbicara, bergerak, kita bisa melangkah, bahkan hidup ini karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sudah lillahi ta'ala, tidak ada perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Semua perbuatan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan amal kebaikan kita, amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa syatariyah yang kita uraikan minggu lalu itu adalah martabat sab'ah. Martabah sab'ah artinya martabat itu artinya apa ya?
bisa dibilang jenjang itu loh. Martabat itu bisa jenjang atau derajat atau urutan, 7 urutan dalam mengimani Allah. Baik melihat Allah, merasakan, mendengar, itu ada 7 tingkatan. Jadi mulai dari kita mengimani makhluknya, mengimani af'alnya atau perbuatan Allah, ya, mengimani sifat-sifat Allah atau asma Allah, sifat-sifat Allah, mengimani pergerakan atau gerakan ruhullah, mengimani nurullah dan nur Muhammad sampai kepada zatullah. Ya, kita imani semuanya. Insyaallah kalau sudah demikian, apapun yang kita lakukan di dunia ini berdasarkan lillahi ta'ala, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita membahas rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Mari kita awali dengan syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Beriman kita kepada malaikat-malaikat Allah atau malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui dalam syariat Islam itu ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu ada 10 jumlahnya yang wajib kita ketahui, ya. Yang lainnya mungkin tidak terhingga malaikat-malaikat Allah, ya, baik yang ada di dalam diri kita menjaga alam ini sampai malaikat-malaikat yang menjaga aras atau menggotong aras dan yang lainnya. Malaikat Jibril kita kenal adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah sampaikan untuk nabinya, maka malaikat Jibril lah yang menyampaikan. Tidak ada rasulnya yang langsung mendapatkan wahyu langsung dari Allah, itu berantaranya adalah malaikat Jibril. Kemudian Mikail itu adalah malaikat yang mengemban tugas untuk menyampaikan rezeki untuk makhluk Allah. Makhluk Allah mulai dari para malaikat, para nabi, para aulia, ulama, kemudian makhluk Allah yang berupa hewan, tumbuhan, manusia pada umumnya, bahkan setan, jin, dan yang lain-lainnya. Itu semua makhluk Allah, rezekinya, ya, disampaikan oleh malaikat Mikail. Kita lihat, ya, malaikat Mikail dalam menyampaikan rezeki dari berbagai cara, berbagai sisi, dan dari berbagai arah. Hanya Allah yang mengerti. Dan insya Allah kalau kita sudah mengimani, kita tidak akan iri, dengki kepada tetangga. Karena apa? Rezeki yang Allah sampaikan kepada kita tidak mungkin sasar, tidak mungkin salah. Jadi tidak ada ceritanya Allah kesasar dalam menyampaikan rezeki. Jibril, Mikail, kemudian Israfil adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk meniup sangkakala nanti, ya, peniupan sangkakalanya pada saat yaumil kiamah. Itu ditugaskan kepada malaikat Israfil. Israel adalah bercabut nyawa,
dan seterusnya kita mengetahui tugas-tugas para malaikat yang wajib kita imani sampai kepada malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang menjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui secara syariat. Namun lebih daripada itu, kita juga mengimani malaikat-malaikat ini dari sisi torekoh. Jadi kita sudah percaya kepada malaikat-malaikat tersebut, namun bagaimana aplikasinya, penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari mengimani para malaikat tersebut. Contoh misalnya kita melihat seseorang yang memberi makan kepada anaknya, ibu yang menyuapi makan kepada anaknya yang masih kecil atau menyusui. Secara syariat kita melihat mata kepala kita ibu menyusui anak atau menyuapi anak. Namun kalau kita lebih teliti lagi, ya, kita melihat malaikat Mikail menyampaikan rezeki Allah untuk si anak melalui ibu ini, gitu. Karena apa, yang tugas memberi rezeki itu adalah malaikat Mikail, gitu kan. Jadi mata kita melihat secara zahir ibu menyuapi anaknya memberi makan. Tapi kalau lebih kita teliti lagi, Mikail sedang menyampaikan rezeki kepada anak tersebut. Gitu. Itu kalau kita lebih detail lagi. Kita menerima upah dari atasan kita berupa uang, gajian setiap bulan. Tapi harus kita lihat bahwa Mikail sedang menyampaikan rezeki yang Allah titipkan untuk kita. Jadi kalau kita pandai bersyukur, tidak ada istilahnya mengeluh kepada atasan, gajinya kurang, tidak sesuai, tidak ada. Upah kita setiap minggu kita terima dari mandor, sekian, harian 100.000, seminggu berarti 600.000, ya. Itu tidak salah, gitu. Itulah Mikail menyampaikan rezeki kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua panca indera yang kita miliki ini kita arahkan untuk seperti itu, gitu. Mata kita yang kita lihat itu seperti itu kita arahkan. Oh, Allah memberi rezeki. Oh, kita dengar misalnya Allah manusia sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Telinga kita nikmat, kita rasakan itu. Itu Allah menyampaikan rezeki kenikmatan telinga, mendengar telinga itu, ya, melalui Mikail kepada kita, gitu. Kenikmatan mendengar tersebut Allah berikan untuk kita, gitu. Kenikmatan berjalan, ya, kenikmatan berjalan kaki bisa sehat, ya, nggak stroke misalnya, kita syukuri karena kita menyadari bahwa kaki ini berjalan ini rezeki dari Allah, ya, rezeki dari Allah. Kita sadar, gitu. Kaki ini kita sadari bahwa bisa berjalan. Orang lain kena asam urat, kita bisa berjalan, bisa bawa motor, bisa bawa mobil. Kita sadari itu semua rezeki dari Allah. Gitu loh. Kita sadari semuanya. Orang napasnya sudah habis, mati, kita masih bisa bernapas. Kita sadari bahwa itu rezeki dari Allah. Termasuk napas ini, hidup ini juga rezeki dari Allah. Gitu. Makanya kalau kita berpikir tentang nikmat Allah, sehingga ada ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan, kata Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua nikmat Allah semua. Kalau mau didustakan yang mana lagi? Kalaupun dihisab antara nikmat Allah dengan ibadah yang kita lakukan, masih banyak nikmat Allah. Gitu loh. Sampai kita bisa ibadah pun itu nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, gitu. Itu. Jadi pikiran kita, mata kita, telinga kita
kita arahkan untuk sadar bahwa itu adalah semuanya dari Allah, yang Allah limpahkan, Allah titipkan melalui Mikail pada kita. Ya, kemudian malaikat Israel. Nah, kalau Israfil sudah kita paham lah ya, dia yang meniup sangkakala. Israel, ketika kita melihat ada orang meregang nyawa, ketumbur mobil, kelindas mobil, ya, atau dibunuh sama seseorang, yang kita lihat zahir memang orang itu mati sebab ditumbur mobil, sebab dibunuh sama orang, sebab kelindas, ketimpa batu di gunung dan sebagainya. Padahal itu adalah perbuatan Israel yang mencabut nyawa seseorang itu, yang kita lihat. Cuman Israel itu melalui perantara ketimpa kayu, ketimpa batu, ya, ketumbur mobil, itu perbuatan Israel. Ada yang sedang sholat, tahu-tahu meregang nyawa, itu perbuatan Israel. Macam-macam cara Allah dalam mencabut nyawa seseorang. Itu. Nah, itu semua yang kita lihat perbuatan malaikat Israel. Dan seterusnya sampai malaikat Ridwan. Nah, kalau sudah kita menyadari, kita imani, kita melihat, mendengar, berpikir bahwa itu semua adalah perbuatan-perbuatan malaikat-malaikat yang Allah amanahkan kepada para malaikat tugasnya, mulai dari memberi rizki sampai mencabut nyawa kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai nyawa kita dicabut, adalah itu tugas para malaikat. Nah, kalau sudah pikiran kita sudah ke arah sana, menyadari, berpikir itu, tentu akan menimbulkan suatu keimanan di dalam diri kita. Orang yang tidak pernah belajar, ya, orang yang tidak pernah belajar, artinya pikiran kita tidak pernah kita arahkan untuk mencari tahu, gitu loh, melalui mengaji seperti ini. Kan ini kan mengarahkan pikiran kita untuk iman kepada Allah, gitu loh. Nggak mungkin orang mau beriman kalau nggak ngaji, baca buku, mendengar langsung dari para guru, gitu kan. Nah, akan keimanan ini nggak mungkin akan lahir keimanan dalam hatinya. Nah, kalau pikiran kita sudah kita ajak ngaji, belajar, menggali ilmu, ya, semacam taklim begini, ini taklim ini dalam rangka mengarahkan pikiran kita, mata kita, telinga kita untuk mengarah kepada keimanan hati, gitu loh. Jadi setelah kita membaca, oh wajibnya iman kepada malaikat ini ada 10. Kemudian pikiran kita mengetahui dari buku, dari guru, dari teman, baru akan timbul keimanan dalam hati kita. Yakin bahwa itu adalah perbuatan malaikat. Yakin. Sehingga ketika terjadi pembagian rizki, ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Mikail, tidak ada iri dengki kepada sesama. Bagi beras raskin misalnya, orang dapat, kita tidak, kita iri dengki sama tetangga, enggak ada lagi demikian. Rezeki Allah tidak mungkin nyasar, gitu. Ya alhamdulillah saudara kita dapat beras dari pemerintah, syukur. Alhamdulillah saudara kita gajinya sebulan 5 juta, kita 3 juta, bersyukur. Iman akan timbul, gitu loh. Masya Allah tetangga matinya kena stroke, Masya Allah tetangga matinya kena jantung, Masya Allah tetangga ketabrak mobil, Masya Allah, gitu. Masya Allah semua. Karena apa? Ya itulah cara Allah dalam memisahkan hambanya dari dunia ini. Ya, kita akan iman, akan timbul keimanan kita, keyakinan bahwa itu adalah perbuatan para malaikat-malaikat yang diamanahkan. Dan malaikat Israel juga tidak mungkin salah dalam mencabut nyawa. Malaikat Mikail tidak mungkin salah dalam membagikan rezeki. Ya. Malaikat Mungkar Nakir tidak mungkin salah dalam menanyakan pertanyaan kubur. Raqib Atid tidak mungkin salah dalam mencatat amal kita. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk kita. Tidak mungkin salah. CCTV Allah itu luar biasa, tidak mungkin salah.
Nah, itu akan timbul setelah kita mengarahkan mata, telinga, mata untuk melihat, ya, guru sedang menjelaskan, telinga mendengarkan, otak kita berpikir, ya, oh begini ilmu pengetahuan, oh ini keimanan, akhirnya timbul keimanan dalam hati. Nah, di hati, ya, diimani, diresapi, ya, qulubul mu'minin baitullah, hatinya orang yang beriman itu rumah Allah. Di situ kita akan bertemu, ya, rasa kita dengan Allah itu bertemu, nah, sehingga menimbulkan sir, rahasia-rahasia Allah. Sir itu berupa nanti keimanan yang kuat. Nah, kalau sudah ada sir itu keimanan yang kuat, rasa akan timbul. Nah, rasa itulah timbulnya dari ruh kita. Ruh kita dengan ruh Allah itu, ya, bertemu, karena keimanan ruh kita itu ketemu, rasa itu, ternyata semua itu dari Allah. Dari Allah melalui malaikat, sehingga sampailah kepada kita. Nah, rasa itu rasa makrifat kita kepada Allah. Oh, ini perbuatan malaikat. Jadi ketika melihat seorang ibu menyuapi anaknya, itulah malaikat Mikail sedang memberi rezeki kepada si anak. Akan timbul. Itulah. Nah, kalau sudah mencapai rasa, ya, kalau sudah mencapai rasa, kita mengimani malaikat 10. Kita dalam kehidupan kita aplikasikan, kita terapkan bahwa itu semua adalah perbuatan malaikat. Mulai dari memberi rezeki, mencabut nyawa, mencatat amal baik dan seterusnya, itu kita menyadari gitu bahwa itu perbuatan malaikat. Nah, malaikat itu, ya, itu malaikat itu bukan seperti kita dari 4 unsur tercipta. Malaikat tersebut itu dalam bentuk ruh, ya, dalam bentuk ruh, bukan seperti kita jasad. Jasad kita itu dari tanah, dari api, dari air, ya, kemudian dari udara dipadu menjadi satu, jadilah jasad kita seperti ini, bergerak. Tapi kalau malaikat itu dalam bentuk ruh. Nah, ruh itulah, ruh malaikat itulah yang disebut dengan Ruhul Kudus. Ruh yang suci, yang tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Jadi malaikat itu adalah Ruhul Kudus, ruh suci yang Allah ciptakan memang khusus untuk mengemban amanah Allah dalam segala bidang. Gitu loh. Nah, itu ada di dalam keimanan di hati kita. Dalam hati kita udah tertanam. Oh, itu Ruhul Kudus. Malaikat Jibril Ruhul Kudus, Mikail Ruhul Kudus, Israel Ruhul Kudus, sampai malaikat Ridwan dan semua malaikat-malaikat yang tersebar di alam raya ini adalah semua itu adalah Ruhul Kudus yang Allah ciptakan. Namun biar ada, karena setiap makhluk itu kan Allah memberi nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam itu semua nama-nama yang ada di alam raya, termasuk malaikat dikasih nama sama Allah. Jadi Nabi Adam memanggil Ruhul Kudus yang menyampaikan wahyu itu, oh Jibril namanya. Yang menyampaikan rezeki, Ruhul Kudus itu, oh itu Mikail, gitu. Ada nama-namanya semua. Oh, yang tempat penampungan air itu namanya teko. Dari teko ditaruh di wadah kecil namanya gelas. Itu semua dikasih nama sama Allah, diajarkan kepada Nabi Adam. Itu. Nah, malaikat itu aslinya Ruhul Kudus, ruh yang suci, mengemban tugas masing-masing, dikasihlah nama, mulai Jibril sampai malaikat Ridwan dan semua malaikat-malaikat. Itu aslinya Ruhul Kudus. Itu loh. Nah, Ruhul Kudus itu siapa? Ya. Nah, Ruhul Kudus itu wajib kita imani dalam hati. Nah, setelah kita imani dalam hati bahwa itu Ruhul Kudus tertanam dalam diri kita. Nah, Ruhul Kudus itu siapa? Nah, setelah kita tertanam dalam diri kita, menimbulkan rasa yang hakiki, yang sejati. Nah, rasa itu rasa makrifat. Baru tahu bahwa Ruhul Kudus itu adalah Ruhullah yang menggerakkan malaikat-malaikat. Jadi semua malaikat yang Allah ciptakan itu, ya,
dinamakan Ruhul Kudus. Pada dasarnya adalah Ruhullah yang menggerakkan Ruhul Kudus. Makanya kalau kita nanti mengkaji tentang ruh alam raya dan seisinya ini penggeraknya cuma satu, Ruhullah. Cuman ketika Ruhullah ini menggerakkan malaikat disebut Ruhul Kudus. Supaya enak mengingatnya, diajarkan kepada Nabi Adam dan para manusia, Ruhul Kudus ini dikasih nama satu-satu, Jibril, Mikail, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita runtut itu terakhir ya Ruhullah, ya Allah juga. Jadi malaikat itu Jibril misalnya, unsurnya apa? Unsurnya adalah Ruhul Kudus dan Ruhullah. Ruhul Kudus digerakkan oleh Ruhullah. Kalau kita kan ada 5 unsur. Unsur air, tanah, api, udara. Yang kelima itu Ruhullah, penggeraknya. Nah, kalau malaikat 2 unsur, Ruhul Kudus dan Ruhullah digerakkan. Jadi Ruhul Kudus ini para malaikat digerakkan sama Allah. Ya, kemudian dikasih nama, oh ini Jibril, Mikail. Jadi kalau kita teliti, ya, kalau kita meneliti dengan keimanan, ya semuanya akhirnya ya Allah juga. Penggerak tunggal daripada alam raya dan seisinya ini. Yang menggerakkan malaikat, para nabi, manusia, binatang, tumbuhan, ya, yang menggerakkan air, api, udara bergerak. Itu semua adalah Ruhullah yang menggerakkan. Makanya Allah disebut dengan zat yang hayyun daimun la yamutu abada. Zat yang maha hidup, hidup yang sejati, sejatinya hidup. Jadi sejatinya hidup itu ya Allah. Hidup yang sejati itu ya Allah. Hidup yang murni itu ada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya malaikat hidup, kelihatannya malaikat itu bergerak, menyampaikan wahyu, menyampaikan rezeki, tapi hakikatnya yang bergerak itu adalah Ruhullah. Karena Allah lah yang hayyun daimun la yamutu abada. Semua makhluk Allah binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah lah yang nanti akan kekal abadi. Semua malaikat akan binasa juga pada kiamat nanti. Nanti kehendak Allah menghidupkan mereka semuanya. Itu. Jadi iman kepada malaikat, sekali lagi, malaikat itu ada namanya, mulai Jibril dan seterusnya. Dalam kehidupan kita tidak akan lepas daripada peran malaikat, ya. Mulai dari memberi rezeki sampai mencabut nyawa kita, itu sudah harus kita pahami, harus kita imani bahwa malaikat-malaikat itu adalah Ruhul Kudus. Kemudian kita rasakan dalam rasa kita yang sejati, merasa bahwa Ruhul Kudus itu adalah penggeraknya adalah Ruhullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq. Hadza huwa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.